di sini salah satu kelompok dari mata kuliah Psikologi Pariwisata. Di sini kita mau bikin suatu tugas untuk memenuhi penugasan dari Psikologi Pariwisata mengenai apa itu authentic dan pseudo event dan salah satu tempat. Nanti ada objek penelitian yang kita bahas di sini. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Nama aku Tania atau Krisanta dengan NIM 038. Perkenalkan, aku Aron dengan NIM akhir 044. Kenalkan, aku Angelin dengan NIM akhir 039. Kenalkan, nama aku Vanessa Fabila dengan NIM akhir 035. Kenalkan, nama aku Raffi Gopal dengan NIM akhir 036. Oke, karena kita udah kenalan, kita langsung aja menuju ke Lokasi, check it out. Nah, sebelum teman-teman tahu nantinya kami akan mengunjungi destinasi wisata yang mana, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pseudo event maupun otentik. Jadi pseudo event sendiri merupakan suatu rancangan pariwisata yang memang dirancang untuk event itu akan diliput oleh berita dan hasil dari berita itu akan memberikan image yang positif. Contohnya ada seorang wisatawan yang sedang menginap di sebuah hotel, kemudian di hotel tersebut wisatawannya memakan ayam betutu. Nah, wisatawan tersebut berperspektif kalau ayam betutu yang dia makan merupakan ayam betutu yang otentik khas Bali. Padahal untuk mendapatkan keautentikan dari ayam betutu sendiri, wisatawan tersebut harus mengunjungi salah satu rumah warga di Desa Ubud yang membuat ayam betutu dengan proses pemasakan kurang lebih 12 jam. Nah, sedangkan untuk otentik merupakan suatu ciri khas yang dimiliki dalam suatu objek wisata. Contohnya seperti di Pulau Komodo yang memiliki keautentikan yaitu hewan komodonya sendiri. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini gue bakal menjelaskan apa yang akan diteliti kelompok gue. Nah, jadi kelompok gue memilih warung Makbeng yang terletak di Pantai Sanur. Gue bakal menjelaskan juga apa itu sejarah warung Makbeng. Nah, warung Makbeng sendiri berdiri pada tahun 1941 dan sudah memiliki cabang di Ubud. Warung Makbeng sendiri dulunya adalah tempat mangkal supir bemo dan sekarang menjadi tempat favorit wisatawan untuk berkunjung untuk memakan sup kepala ikan dan ikan goreng beserta nasi dan sambalnya. Nah, pasti kalian udah penasaran kan gimana kemarin kita jalan-jalan ke warung Makbeng. Nah, selanjutnya akan dipandu oleh teman gue, Tania. Nah, tadi kan udah dijelasin apa itu otentik, apa itu pseudo event, dan juga udah dijelasin di mana sih tempat yang kita mau jadiin objek penelitian tentang otentik dan pseudo event ini. Nah, kita kan memilih satu tempat yang namanya adalah warung Makbeng di destinasi wisata Pantai Sanur. Untuk teman-teman yang kepo gimana perjalanan kita kemarin pas kesana, bisa lihat video-video setelah ini. Halo. Hai. Jadi sekarang kita bersekelompok bakal menuju ke Pantai Sanur untuk ke daerah yang akan kita tuju. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kita bakal ke Pantai Sanur untuk ke tempat yang mau kita tuju untuk jadi objek penelitian kita hari ini. So, mungkin kita mau nunjukin sedikit tentang jalannya ya. Kita balikin dulu kameranya, bentar. Nah, ini sekarang kita kan dari Jimbaran. Ini kita memasuki ini area Ngurah Rai, bandara maksudnya. Nah, sekarang ini kita ada di MBG, mau Bali Galeria. Kita ngambil ke kiri, nggak ikut underpass. Terus kita nanti ke kanan nih, patung apa ya namanya? Dewa Ruci. Nah, Dewa Ruci ini kita ke kanan. Nah, kita sekarang udah ada di perempatan yang kalau ke kanan sana itu udah ke arah Pantai Sanur. Kalau ke depan kemana ya? Ubud ya? Ini kan gue nanya. Bener kan? Iya, nyari gitu dah. Pas udah sampai di sana, kita langsung bisa masuk dengan biaya parkir. Kalau mobil itu 5.000, kalau motor itu 2.000. Terus kita langsung diarahin ke tempat parkir dan teman-teman langsung bisa bilang aja mau ke warung Makbeng gitu. Nanti kalian akan diarahin ke tempat parkir yang letaknya tuh persis di depan warung Makbeng gitu. Oke, jadi bentar lagi kita mau nyampe, terus kita akan langsung
tunjukin ke kalian kita mau kemana. See you. Stay tune. Dadah. Halo, jadi sekarang kita udah ada di satu restoran yang katanya itu legendaris banget sampai orang tuh datang ke sini itu bahkan cuma nyari tempat ini doang. Kita tunggu. Kita di mana sekarang? Di mana kita sekarang? Di Sanur. Kita di Pantai Sanur. Jadi Pantai kita Sanur. lagi di destinasi wisata Pantai Sanur. Tapi kita bukan mau shoot Pantai Sanur secara spesifik. Kita lebih mau ke arah apa namanya? Warung Mabe. Ya, jadi kita akan mencoba meneliti, nggak lebay banget. Kita akan pengen cari tahu gimana sih warung Mak Beng ini, apakah ini adalah suatu yang katanya legendaris ini, itu tuh hal yang otentik nggak sih? Atau sebenarnya ini adalah suatu pseudo event? Jadi tanpa lebih lama lagi, check it out. Nah, ini dia nih warung legendaris yang udah buka dari tahun 1941 di destinasi wisata Pantai Sanur. Teman-teman bisa lihat bahwa lokasinya tuh bener-bener langsung di depan pintu masuk area pantai. Kemudian ketika kami sampai, kami di sana langsung disambut oleh pramusaji yang menanyakan untuk berapa orang. Tapi sebelum itu kami diarahkan untuk menuju wastafel dan mencuci tangan. Teman-teman juga bisa lihat di sini tuh ternyata rame banget loh. Ini tuh sekitar jam 12. Di sini banyak banget orang yang makan, dari mulai wisatawan lokal, wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dari bentuk bangunan juga masih tradisional banget, di mana dinding-dinding ini banyak terdapat foto-foto dari tokoh-tokoh terkenal yang juga mau makan di warung legendaris ini. Hai, jadi sekarang kita udah sampai di Warung Mak Beng. ini dia salah satu warung yang tadi kita bilang menjadi satu tempat yang legendaris di destinasi wisata Pantai Sanur. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu menunya ya, pegang cap. Jadi ini menunya. Menunya itu ada satu paket, itu isinya 3 nasi, terus ada ikan laut goreng sama sup kepala ikan laut. Jadi kita tuh datang ke sini, ini yang unik ya. Jadi kalau kita datang ke sini itu kita tuh nggak bisa nanya menunya apa, karena mereka itu menunya cuma 1 dan kita cuma bisa bilang berapa porsi yang kita mau. Jadi misalkan datang saya mau 3 porsi, mereka langsung ngasih itu. Dan paling kalian tuh bisa milih cuma untuk minuman aja. Ya. Gitu. Dan dia porsinya itu udah ada yang paket, tapi bisa beli terpisah ya? Iya bisa. Bisa beli terpisah, bisa beli supnya sendiri, bisa beli ikan gorengnya sendiri. Cuman Sesuai menurutku kebutuhan. prefer untuk langsung paket supaya mendapatkan full package of deliciousness gitu loh. Kayak mantep banget. Biar rasanya tuh lengkap dan enak banget di lidah kalian. Ini sekarang udah datang makanannya. Iya. Nah, ini makanan yang kita dapat bakalan dapat 1 nasi, 1 sup. Ini kalau teman-teman lihat, ini tuh supnya ada ikan juga. Tuh, daging semua. Dan satu lagi adalah ikan goreng pakai sambal, yang ini sambalnya enak banget. Kita akan coba ya. Oke, jadi sekarang kita mau cobain menu pertamanya. Jadi ini honest review guys dari Tata. Nah, supnya itu isinya ada timun. Ini unik banget loh. Jarang kan ketemu sup isi timun gitu. Iya, betul. Ini isinya timun sama kepala ikan. Dan ikannya tuh kepalanya tuh nggak cuman tulang doang, masih banyak banget daging-dagingnya. Kita cobain kuahnya. Masih panas banget BTW. Rempah. Kayak mirip sama ini nggak sih? Mirip sama kayaknya base-nya dia nggak jauh sama kayak kuah balung gitu. Iya. Cuman lebih gurih karena kan pakai ikan, dan ini belum dipakai apa-apa, dia tuh udah ada rasa pedesnya, udah ada rasa pedesnya gitu. Terus sekarang kita cobain ikan gorengnya. Ini teman-teman bisa lihat, ini tuh ikannya tuh gede ya, termasuk gede banget. 1 piring tuh setengahnya gitu. Dan ini ikan apa ya? Kita belum tanya ikan apa. Dan yang unik di sini, kalau di warung Mak Beng itu ikannya itu kita nggak bisa pilih apa. Jadi dia pakai ikan yang ditangkap hari ini oleh nelayan gitu. Jadi setiap hari itu ikannya beda-beda. Terus ini daging ikannya. Kita katanya jadi food blogger. Ini cobainnya nggak bersih. Yang aku rasain ya fresh. Dia itu rasanya tuh kayaknya dia kan digoreng ya, atau dibakar atau digoreng kan ya? Digoreng. Dia nggak ada rasa bumbu yang macam-macam, kayak nggak dibumbuin gitu, tapi udah gurih
asinnya ada, tapi nggak yang berbumbu gitu, tapi dia tuh gurih, fresh, rasanya tuh asli banget gitu. Dan yang paling nggak boleh dilupain adalah sambalnya. Ini nggak kelihatan ya. Sambal. Tada! Ini tuh sambalnya, katanya sambalnya ini khas juga. Sorry kalau berisik ada suara motor. Karena kebetulan ini posisinya tuh di tengah jalan, di pinggir jalan. Sambalnya pedes loh. Sambalnya pedes. Ini kayaknya ke arah sambal yang agak digoreng itu karena dia agak berminyak. Jadi tuh pas banget dimakan sama ikan yang kayak gurih dan belum banyak bumbu dengan sambal yang sangat berbumbu dan kuah anget yang penuh rempah. The best. Kita makan ya sekarang ya. Oh, pesen lagi. Ya, Mbak. Hai. Jadi kita udah selesai makan. Udah kenyang. Sekarang kita mau mencoba mencari orang, maksudnya mau wawancara ke beberapa wisatawan atau konsumen yang sudah datang ke sini untuk kita tanya gimana sih rasanya, gimana sih gitu. Dan sebenarnya kita juga mau nanya juga untuk yang belum makan, yang baru datang, kenapa mereka memilih tempat ini buat jadi salah satu destinasi atau tempat makan yang mereka tuju. Itu sih. Terus kalau misalnya kita nanti dapat izin, kita juga mau nanya tentang pengelola, mungkin ciri khasnya, mungkin resep dari makanan mereka, mungkin kunci juga kenapa makanan ini jadi otentik buat para wisatawan. So stay tune guys. Jadi, kita udah selesai mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita mengenai apakah warung Makbeng ini otentik atau sudah event. Iya. Kalau mau tahu jawabannya gimana? Kita tunggu cerita selanjutnya. Pantengin terus ya. Simak guys. Simak juga, dadah. Hai. Oke, jadi karena tadi Nia udah bilang kalau misalnya kita habis makan itu kita ada wawancara sedikit beberapa wisatawan yang datang ke warung Makbeng. Nah, jadi yang wawancara itu ada aku sama Angelin, dan di sini kita ngebagi dua tugas. Untuk aku sendiri yang wawancara untuk wisatawan yang belum makan atau yang lagi ngantri buat makan di warung Makbeng itu. Tujuan kita wawancara tuh sebenarnya cuma pengen tahu apa sih yang bikin mereka ke warung Makbeng, apa tujuannya, apa yang bikin mereka buat terus-terusan ke sana gitu aja sih. Terus aku di sana sempat wawancara sampai 3-4 orang, cuma memang ada beberapa yang nggak mau. Dan di sini aku bakal nyeritain hasil wawancara dengan 2 orang aja. Untuk yang pertama, mereka adalah 2 orang perempuan yang lagi ada perjalanan dinas ke Bali dan mereka belum pernah makan ke warung Makbeng sama sekali. Nah, mereka dapat rekomendasi dari mana sih? Mereka dapat rekomendasi itu tuh dari review beberapa orang, terus dari FYP di Instagram. Nih bayangin deh, seberapa bagusnya review orang-orang makanya sampai bisa FYP di kuliner Bali di Instagram itu. Sampai mereka memutuskan buat datang ke warung Makbeng. Dan aku sempat tanya sih alasan mereka buat mengiyakan dan kayak, oh kesini aja, itu kenapa? Alasan cuma satu, karena mau makan seafood aja. Padahal seafood tuh banyak loh di Bali, iya kan? Tapi mereka memilih ke warung Makbeng. Untuk yang kedua, ini menurut aku jawabannya unik dan ngejawab banget tujuan kita ngelakuin penelitian ini. Jadi untuk wawancara yang kedua, beliau ini udah sering banget ke warung Makbeng dari zaman beliau masih remaja, diajak sama ibunya untuk datang ke sana. Sampai sekarang beliau udah punya anak pun beliau masih tetap ke warung Makbeng. Karena menurut beliau kalau ke Bali nggak ke warung Makbeng itu namanya nggak ke Bali. Jadi kayak padahal warung destinasi di Bali tuh banyak banget dan tempat makan tuh juga banyak, tapi beliau tetap ke situ. Maunya tuh ke situ. Dan menurut beliau meskipun sekarang warung Makbeng itu punya cabangnya di Ubud, tetap aja otentik rasanya dan semuanya tuh intinya di Sanur. Karena menurut beliau ya udah jiwanya tuh ada di Sanur. Dan menurut beliau juga semenjak udah 10 tahunan beliau dari awal pertama kali beliau datang ke warung Makbeng, rasanya tetap sama, semuanya tetap sama, makanya beliau terus-terusan ke situ. Dan beliau selalu merekomendasikan warung Makbeng ke teman-teman ya yang kalau mau datang ke Bali tuh harus ke warung Makbeng. Itu sih yang dari hasil wawancaraku.
Oke, untuk selanjutnya bakal dijelasin sama temen aku, Angelin. Oke, jadi bagianku adalah wawancara wisatawan yang sudah makan di warung Mak Beng. Nah, di sini aku baru mewawancarai 2 wisatawan, dan 2 wisatawan ini juga ada yang mengatakan hal yang sama dan juga mengatakan hal yang berbeda. Wisatawan yang pertama, ternyata dia lagi liburan nih ke Bali, dan ternyata dia tuh pertama kali loh datang ke warung Mak Beng di Sanur. Kalau tanya lagi dapat rekomendasi dari siapa, katanya rekomendasi dari teman. Dan ternyata dia tuh sengaja loh jauh-jauh ke Sanur hanya untuk makan di warung Mak Beng. Wow, kan dikira aku kayak mungkin sekali ke Sanur atau kalau nggak salah, enggak loh, ini dia sengaja untuk makan di warung Mak Beng bagi dia mencoba pertama kali. Dan aku nanya, gimana rasanya, apakah suka, apakah enak? Iya, katanya enak, dia suka overall, dan katanya suatu saat dia ke Bali lagi dia akan pasti makan di warung Mak Beng, dan dia juga pasti akan merekomendasikan warung Mak Beng ini ke teman-temannya yang lain. Selanjutnya, wisatawan yang kedua yang aku wawancarai juga yang setelah makan di warung Mak Beng. Nah, mereka juga ternyata lagi liburan nih ke Bali, dan uniknya mereka sudah berkali-kali makan di warung Mak Beng ini, nggak bosan-bosan ya teman-teman. Nah, ternyata setelah aku tanya-tanya lagi, dapat rekomendasi dari mana nih? Katanya dapat rekomendasi ini dari temennya juga. Setelah dia berkali-kali nih makan di warung Mak Beng itu, katanya rasanya dari dulu emang kayak gini nih, nggak berubah. Dan uniknya lagi, tadi dia sudah juga mencoba di cabang yang lain, yaitu di Ubud. Katanya secara itu tetap sama, tetap enak, yang katanya tuh fresh, enak, mereka pada suka. Tapi nggak tahu kenapa mereka tetap, walaupun ada di Ubud, mereka tetap jauh-jauh datang ke Sanur demi makan di warung Mak Beng ini. Tapi wisatawan yang kedua ini ngomong, ya sekalian nih kan makan siang di warung Mak Beng, sekalian juga ada tempat destinasi nih kayak Sanur seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka juga emang sengaja sih ke Sanur untuk makan di warung Mak Beng. Nah, aku dulu nanya nih, kira-kira bakal nggak sih mereka tuh merekomendasikan warung Mak Beng ini ke orang lain? Dan wisatawan kedua ini ngomong, ya pasti akan rekomendasiin ke orang lain. Dan ternyata mereka tuh saat liburan itu yang kemarin aku wawancara itu tuh mereka tuh sama teman-temannya, dan ternyata wisatawan kedua ini merekomendasikan warung Mak Beng itu ke temannya yang lagi makan juga di situ. Nah, teman-teman kan sekarang udah lihat gimana tadi kita ngejelasin tentang warung Mak Beng ini. Nah, kita juga di sini karena kita kesana tuh sebagai wisatawan juga ya, bukan cuma sekedar meliti, karena kita juga merasakan langsung di sana kayak gimana. Kita ada beberapa kritik dan saran ya. Jadi supaya warung Mak Beng ini tetap bisa mempertahankan eksistensinya juga otentisitasnya. Nah, mungkin teman-teman gimana? Ada yang mau ngasih kritik saran? Silakan. Mungkin mulai dari aku ya. Ya. Kalau dari aku sendiri, overall warung Mak Beng ini makanannya enak, tempatnya juga bersih, cuman minusnya itu di tata ruangnya. Nah, tata ruang dari warung Mak Beng ini bisa dibilang kecil dan padat sih, soalnya dengan ruangan yang kecil seperti itu, namun bangku sama meja buat wisatawan makan di sana itu banyak. Nah, mungkin untuk masukan buat warung Mak Beng sendiri itu mungkin bisa lebih ditata lagi ruangannya, bisa diperluas supaya nggak besar-besarkan sih. Soalnya pengalaman pribadi itu sendiri kemarin waktu bayar pesanan kita, nah itu ngantri di kasir itu besar-besarkan. Oke, lanjut siapa? Aku boleh. Pengalamanku sih, aku tuh mau memberi masukan dan juga menggali tentang cara pembayarannya nih. Karena di warung Mak Beng itu cuma bisa cash doang teman-teman, jadi kalian tuh harus siap sedia cash ya. Nah, sebenarnya di sekitar situ ada ATM, tapi kebetulan saat itu tuh ATM-nya lagi bermasalah, jadi kayak ya agak kesulitan kita juga beli cash.
harusnya kedepannya ya kami berharap gitu improve bagi di era digital ini dengan pembayaran cashless seperti naik kartu atau QRIS seperti itu. Oke, Cok. Bukan ke warung Mak Beng ya, aku lebih ke arah lahan parkir, kebersihannya juga. Jadi kayak menurutku sangat mengganggu buat wisatawan yang apalagi yang baru datang ya, buat ngeliat di lahan parkir terlalu banyak sampah dan mungkin jadi kurang pengelolaannya. Mungkin aku nggak tahu ya itu dikelola sama Mak Bengnya atau sama masyarakat lokal, cuma itu perlu jadi catatan karena itu kotor banget, jadi kayak sangat mengganggu untuk dilihat. Itu aja sih. Nah, kalau sendiri pengen ngasih masukan perihal waiting list. Nah, waiting listnya itu harusnya lebih proper ya, jangan kayak di bangku gitu aja supaya tidak mengurangi estetika dari warung Mak Beng sendiri. Dan itu aja sih. Dan mungkin estetika dari destinasi wisatanya ya, karena kan lumayan mengganggu pemandangan gitu. Oke, jadi kalau kalian semua mau melakukan wisata kuliner, jangan lupa untuk mengunjungi salah satu warung legendaris di Pantai Sanur, yaitu Warung Mak Beng. Nah, jadi itu dia video dari kelompok kami menjelaskan tentang salah satu warung legendaris yang ada di destinasi wisata Pantai Sanur, dan kami memutuskan bahwa warung tersebut merupakan salah satu warung yang identik dan otentik serta legendaris di Pantai Sanur. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye! Bye, see you. See you! Ih, malu, pulang. Sorolingnya bisa kemana kita? Rumah Beng. Sanur. Kita di Pantai Sanur. Jadi kita lagi di destinasi konsumen. Ya konsumen. Yang sudah konsumsi. Yang sudah mau. Apa namanya? Warung Mak Beng. Ya. Jadi kita akan mencoba meneliti, ya, lumayan banget. Kita kan pengen cari tahu gimana sih. Jangan hai lagi nggak sih? Jadi kita aja langsung. Tuh, udah nanti ya. Oke. Dia kalau nggak konsisten udah katanya jadi sekarang. Oh ya, ada Rafin. Ada ini juga Ada Aron tapi susah. Aron hitam. Maksudnya backlight. Oke, itu tempatnya kurang. Kok gue kayak Main.